Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, saya Siti Jamila bersama teman saya Dewi Nur Aisyah. Kami akan membahas mengenai salah satu submateri pada mata kuliah riset operasi kelas D dengan dosen pengampu Bapak Abdul Rizky SLC MSI, yaitu penyelesaian soal program linear menggunakan metode simplex. Langsung kita ke soal. AG Collection akan membuat 3 macam paket perhiasan, yaitu paket P, Q, dan R. Setiap paketnya berisi kalung, gelang, dan cincin. Paket P berisi 1 kalung, 2 gelang, dan 1 cincin yang dijual dengan harga Rp3 juta per paket. Paket Q dijual seharga Rp4.500.000 per paket yang berisi 1 kalung, 2 gelang, dan 2 cincin. Paket R berisi 2 kalung, 1 gelang, dan 1 cincin yang dijual dengan harga Rp2 juta. Banyaknya perhiasan yang tersedia adalah 14 kalung, 30 gelang, dan 20 cincin. Tentukan jumlah setiap paket yang terjual agar AG Collection memperoleh pendapatan sebesar-besarnya. Di soal ini bisa kita ketahui bahwa AG Collection ini akan membuat 3 macam paket perhiasan, yaitu paket P, Q, dan R. Perhiasan yang tersedia itu sebanyak 14 kalung, 30 gelang, dan 20 cincin. Nah, dari perhiasan yang tersedia ini nanti akan dibuat 3 macam paket, yaitu P, Q, R tadi. Nah, untuk yang paket P sendiri itu berisi 1 kalung, 2 gelang, 1 cincin yang dijual seharga Rp3 juta. Nah, untuk yang paket Q itu isinya 1 kalung, 2 gelang, dan 2 cincin yang dijual seharga Rp4.500.000. Dan untuk yang paket R itu berisi 2 kalung, 1 gelang, dan 1 cincin yang dijual seharga Rp2 juta. Nah, di soal ini diminta untuk menentukan jumlah setiap paket yang terjual agar AG Collection ini memperoleh pendapatan yang sebesar-besarnya. Untuk pembahasannya, langkah pertama kita tentukan terlebih dahulu variabel keputusannya. Tadi kan di soal ini diminta untuk menentukan jumlah setiap paket yang terjual. Jadi kita bisa mengambil keputusannya P kecil itu sama dengan jumlah paket P yang terjual, Q itu jumlah paket Q yang terjual, dan R sama dengan jumlah paket R yang terjual. Selanjutnya, kita menentukan fungsi tujuannya. Tadi kan di soal diminta untuk menentukan jumlah setiap paket yang terjual agar AG Collection ini memperoleh pendapatan yang sebesar-besarnya atau memperoleh pendapatan yang maksimum gitu. Jadi fungsi tujuannya kita memaksimumkan Z sama dengan 3 juta. Ini dapat dari mana 3 juta? Tadi kan setiap paket itu PQR, yang P itu harganya kan 3 juta. Yang Q itu harganya Rp4.500.000 dan yang R itu harganya 2 juta. Jadi setiap harga dari paket itu dikalikan banyaknya jumlah paket yang terjual. Jadi bisa dituliskan Z itu sama dengan 3 juta dikali P ditambah Rp4.500.000 dikali Q ditambah 2 juta dikali R. Selanjutnya kita tentukan fungsi kendalanya. Tadi kan di perhiasan ini tersedia 14 kalung. Dari 14 kalung ini akan dibuat 3 macam paket P, Q, dan R. Untuk yang P ini isinya 1 kalung. Kalau yang paket Q isinya juga 1 kalung, dan yang R ini isinya 2 kalung. Jadi bisa kita tuliskan di fungsi kendalanya itu 1P ditambah 1Q ditambah 2R kurang dari sama dengan 14. Kenapa kurang dari sama dengan 14? Karena yang tersedia kan 14 kalung. Jadi kan tidak mungkin melebihi 14 kalung. Jadi kurang dari sama dengan 14. Untuk selanjutnya sama caranya. Untuk gelang itu tersedia 30 gelang. Untuk paket P itu isinya 2 gelang. Untuk yang paket Q itu isinya 2 gelang, dan yang paket R itu isinya 1 gelang. Bisa kita tuliskan di fungsi kendalanya itu 2P ditambah 2Q ditambah R kurang dari sama dengan 30. Selanjutnya
Untuk yang cincin itu kan tersedia 20 cincin. Untuk yang paket T itu isinya 1 cincin. Q itu isinya 2 cincin. Untuk yang paket R itu isinya 1 cincin. Jadi bisa kita tuliskan T ditambah 2Q ditambah R kurang dari sama dengan 20. Dengan T, Q, R itu lebih besar dari sama dengan 0. Pada langkah metode simplex, ini kan masih dalam bentuk kanonik, kita akan ubah menjadi bentuk standar. Dan langkahnya itu, pada fungsi kendalanya ini, kita ubah menjadi bentuk persamaan. Tadi kan ini masih dalam bentuk kurang dari sama dengan, maka kita bentuk dalam persamaan, jadi kita ubah menjadi sama dengan. Selanjutnya, pada fungsi kendala kita tambahkan dengan variabel pengetat atau biasa disebut dengan select. Select itu disimbolkan dengan S besar. Nah, jadi setiap persamaan ini kita tambahkan dengan select. Dan ini bisa kita tuliskan select 1, yang persamaan 2 ditambahkan select 2, yang persamaan ketiga kita tambahkan dengan select 3. Untuk P, Q, R, S1, S2, S3 itu lebih besar dari sama dengan 0. Untuk fungsi tujuannya itu tetap, yaitu memaksimumkan Z sama dengan 3 juta P ditambah 4.500.000 Q ditambah 2 juta R ditambahkan dengan 0 S1 ditambah 0 S2 ditambah 0 S3. Ini setiap select-nya itu mempunyai koefisien 0. Selanjutnya, kita akan mencari penyelesaiannya menggunakan tabel simplex. Akan saya jelaskan terlebih dahulu isi dari tabel simplexnya. Jadi di sini ada CB adalah koefisien dari variabel basis, kemudian ada CJ adalah koefisien dari variabel tujuan, kemudian di sini ada variabelnya, lalu di sini ada basis itu adalah variabel yang memenuhi select. Jadi select itu isinya adalah 0 dan 1 saja untuk koefisiennya. Lalu untuk yang di sini ini kita isikan dengan koefisien dari fungsi kendalanya. Lalu di sini ada RHS, yaitu sama dengan di fungsi kendalanya, atau kalau di soalnya itu dia merupakan batas biasanya. Lalu di sini ada rasio, di sini ada ZJ min CJ, kemudian di sini ini adalah hasilnya. Misalkan tadi kan pertanyaannya adalah terkait pendapatan maksimum ya, berarti di sini nanti itu akan diisikan dengan pendapatan maksimum yang bisa kita peroleh. Lalu RHS di sini ini nanti merupakan jumlah-jumlah per paketnya, seperti itu. Baik, sekarang kita akan mulai menginputkan yang diketahui ke tabel simplexnya. Jadi yang pertama kita tuliskan atau kita inputkan itu adalah bagian ini. Kita inputkan dengan variabel pada permasalahannya. Bisa kita lihat di fungsi kendalanya ya, di bawah sini. Ini ada P, Q, R, S1, S2, S3 lebih dari sama dengan 0. Nah, inilah yang kita inputkan. Jadi ada P, Q, R, S1, S2, S3. Kemudian yang selanjutnya kita inputkan ini, yaitu koefisien dari variabelnya itu sendiri. Namun kita melihatnya ini di fungsi tujuannya. Nih, berarti koefisien dari P itu 3 juta, koefisien dari Q itu 4.500.000, koefisien dari R itu 2 juta, koefisien dari S1 itu 0, S2 itu 0, S3 itu 0. Kita inputkan di sini. Selanjutnya kita inputkan koefisien dari fungsi kendalanya. Nih. Bisa dilihat di fungsi kendala. Nih. Untuk P, koefisiennya kan di sini berarti ada 1, ada 2, ada 1. Berarti bisa kita tuliskan di sini 1, 2, 1. Dengan cara yang sama bisa kita cari Q dan R-nya. Lalu untuk S1, kita perhatikan di sini untuk persamaan yang pertama, dia ada S1. Berarti di sini koefisiennya 1. Kemudian di persamaan kedua, dia tidak ada S1. Di persamaan ketiga juga tidak ada S1. Berarti kan di persamaan kedua dan ketiga, dia itu koefisiennya 0.
Nah, berarti bisa kita tuliskan di sini 1, 0, 0. Begitu pula dengan S2 dan S3-nya. Nah, setelah kita menemukan poin 1, 2, dan 3-nya, kita bisa menuliskan RHS-nya. Kita bisa lihat di fungsi kendala yang sama dengan ini. Berarti di sini ada 14, 30, dan 20. Bisa kita inputkan di bagian sini. Selanjutnya, kita cari basisnya. Mana sih yang merupakan variabel basis? Maaf, ini berarti 4 ya. Ini ke 4, ini ke 5. Mana sih yang merupakan variabel basis? Jadi tadi saya sudah jelaskan untuk variabel basisnya itu adalah yang memenuhi slack. Nah, slack itu dia berisi 0 atau 1, hanya itu. Nah, di sini kan bisa kita lihat ya, S1, S2, dan S3 dia itu hanya ada 0 dan 1 koefisiennya. Maka ini bisa kita jadikan sebagai basis. Jadi di sini basisnya ada S1, S2, dan S3. Yaitu ini. Kemudian CB-nya kita isikan atau kita inputkan. Berarti di sini nomor 6. Kita inputkan dengan koefisiennya pada fungsi tujuan. Jadi kita tadi kan memilih basisnya yaitu S1, S2, dan S3. Maka koefisiennya itu adalah 0, 0, dan 0. Itu kita inputkan di sini. Nah, setelah kita sudah menemukan 1, 2, 3, 4, 5, 6 ini, kita bisa mencari ZJ min CJ-nya. Gimana cara mencarinya? Jadi ZJ min CJ itu cara mencarinya adalah kita kalikan dan jumlahkan koefisien dari variabel pada fungsi kendala dengan koefisien dari basisnya. Jadi untuk yang P, itu kita kalikan 1 dengan 0, kemudian kita tambahkan dengan 2 dikali 0, kita tambahkan lagi dengan 1 dikali 0, lalu tidak berhenti di situ, kita kurangi dia dengan koefisien dari fungsi tujuannya, yaitu ini di atasnya, 3 juta. Nah, berarti hasilnya kan di sini 1 dikali 0, 0. Ditambah 2 dikali 0, 0. Ditambah 1 dikali 0, 0. Kemudian dikurangi 3 juta, otomatis hasilnya adalah negatif 3 juta. Begitu pula untuk yang ZJ min CJ pada Q, R, S1, S2, dan S3. Nah, selanjutnya untuk pada bagian ini, ZJ min CJ pada RHS, itu serupa caranya, namun dia tidak dikurangi. Jadi hanya mengalihkan dengan CB-nya saja. Jadi di sini 14 kita kalikan 0, kemudian ditambahkan 30 dikalikan 0, ditambahkan 20 dikalikan 0. Hasilnya 0. Jadi setelah itu kita mencari ZJ min CJ ya. Ini langkah ke-7. Nah, setelah itu kita tentukan, kita kan sudah menemukan ZJ min CJ-nya. Nah, kita ingat lagi bahwa yang diinginkan oleh soal itu kan mencari maksimumnya pendapatan ya. Nah, berarti pada ZJ min CJ ini kita cari yang paling negatif. Yang paling negatif itu kita ubah. Atau ZJ min CJ-nya ini kita ubah sedemikian rupa sampai semuanya itu nanti nilainya positif. Baru di sini didapatkan RHS yang paling maksimum. Gitu. Nah, jadi untuk yang pertama ini kan negatif semua. Caranya adalah kita ambil yang paling negatif. Di sini kan berarti negatif 4.500.000. Nah, kolomnya ini kita jadikan kolom pivot, kita arsir. Untuk apa? Nah, ini. Jadi di sini kita temukan ya nomor 8. Lalu selanjutnya adalah kita tentukan rasionya. Berarti ini nomor 9. Caranya adalah dengan membagi RHS dengan kolom pivotnya. Jadi 14 dibagi 1 sama dengan 14, 30 dibagi 2 sama dengan 15, 20 dibagi 2 sama dengan 10. Tapi perlu diingat untuk rasio dia ini hanya kita tuliskan yang positif saja. Jadi untuk yang negatifnya tidak perlu dituliskan. Nah, setelah kita menemukan rasionya, kita lihat manakah rasio yang paling kecil. Berarti kan di sini ada 10. Nah, barisnya ini kita arsir, kita jadikan sebagai baris pivot. Lalu kita temukan di sini ada yang terarsir antara baris dan kolomnya, dua-duanya, yaitu 2 di sini. Nah, ini kan merupakan koefisien dari Q.
maka ini nantilah yang akan kita pindahkan ke basis. Jadi kita jadikan dia basis. Kalau kita jadikan basis kan berarti dia harus select terlebih dahulu, yaitu isinya 0 dan 1. Maka yang terarsir ini kita jadikan 1. Untuk sisanya kita nolkan. Bagaimana caranya? Menggunakan OBE. Nah, berarti kan yang 2 ini merupakan langkah ke 10 ya. Kita tentukan dulu pivotnya itu yang mana, kemudian baru kita bisa memilih OBE-nya. Jadi ini langkah ke-11. Yang perlu kita OBE pertama itu kan ini ya, baris ketiganya terlebih dahulu, yaitu 2 ini tadi kita ubah jadi 1 dan sisanya 0. Bagaimana caranya mengubah menjadi 1? Berarti di sini B3 dikalikan setengah, jadi 2 dikalikan setengah kan sama dengan 1 di sini. Nah, berarti kita pilih OBE-nya itu B3 dikalikan setengah. Tapi yang dikalikan bukan hanya ini aja, tapi semua barisnya itu kita kalikan. Jadi dari seluruh koefisiennya dengan RHS-nya itu ikut di OBE. Jadi di sini kita cari 1 dikalikan setengah hasilnya 0,5, 2 dikalikan setengah hasilnya 1, 1 dikali setengah hasilnya 0,5, 0 dikali setengah hasilnya 0, 0 dikali setengah hasilnya 0, 1 dikali setengah hasilnya 0,5, 20 dikali setengah hasilnya 10. Nah, kita dapatkan kan di sini di tabel barunya. Selanjutnya kita nolkan sisanya. Dari baris pertama terlebih dahulu, bagaimana dia agar 0? Berarti di sini dia bisa negatif B3 ditambahkan B1. Jadi jika sudah di OBE, maka kita menggunakan hasilnya ini, bukan lagi di sini. Jadi kalau misalkan kita pakai negatif B3 ditambah B1, berarti bukan negatif 2 ditambah 1, tapi yang hasilnya tadi, yaitu negatif 1 ditambah 1. Kemudian kita tuliskan hasilnya, berarti kan negatif 1 ditambah 1 hasilnya 0. Di sini negatif 0,5 ditambah 1 hasilnya 0,5. Kemudian negatif 0,5 ditambah 2 hasilnya 1,5 dan seterusnya. Selanjutnya, setelah kita menemukan ini, lalu kita menemukan ini, kita cari ini. Dengan cara bagaimana? Berarti bisa menggunakan ini. Negatif 2 dikali B3 ditambahkan dengan B2. Berarti kan di sini negatif 2 dikali 1 hasilnya 2, negatif 2 ditambah 2 hasilnya 0. Nah, kemudian kita OBE semua ini yang di satu barisnya. Berarti di negatif di sini negatif 2 dikali 0,5 sama dengan negatif 1 ditambahkan 2 hasilnya 1, kemudian negatif 0,5 dikalikan 2 ditambah 1 hasilnya seperti ini. Jangan lupa RHS-nya juga ikut di OBE ya. Oke, setelah itu maka kita dapatkan kan di sini select-nya itu ada yang berubah. S3 ini bukan tidak memenuhi select lagi, jadi dia tidak bisa dijadikan basis. Tadi kan kita basisnya S1, S2, S3. Nah, di sini dia S3-nya sudah tidak select. Nah, kita cari mana lagi yang select, itu adalah key di sini. Maka dari itu, key-nya kita ubah menjadi basis. Perlu diingat ya, kalau misalkan di sini kan yang terarsir kolom barisnya adalah baris ketiga. Nah, berarti nanti kita ubah basis yang ketiga. Kalau misalkan di sini ini ya, misalkan ini kita dapatkan arsirannya itu di baris pertama, berarti yang kita ubah adalah basis pertamanya. Seperti itu ya. Jangan lupa juga untuk mengganti CB dengan koefisiennya pada fungsi tujuan. Jadi di sini tadi Q adalah 4.500.000. Selanjutnya kita cari ZJ min CJ-nya lagi, lalu kita cari yang paling negatif, ini adalah negatif 750.000. Kemudian kita arsir, kita dapatkan kolom pivot, lalu kita cari rasio dengan cara RHS dibagi kolom pivotnya tadi, didapatkan seperti ini. Lalu kita cari yang paling negatif lagi, yang negatif adalah 8 di sini. Berarti kita arsir semuanya. Kemudian kita dapatkanlah ini tadi yang harus dibentuk menjadi 1, kemudian sisanya ini kita jadikan 0, lalu P-nya ini berubah menjadi basis.
Caranya sama ya, seperti yang pada kolom pertama, kemudian di OBE juga. Saya lanjutkan. Nah, kemudian dengan cara yang sama tadi ya, ini tadi kan kita P-nya kita ubah. Nah, jadinya di sini kan ada P, Q, dan S2 yang memenuhi basis. Jadi di sini ada P basisnya P, kemudian S2, dan Q. Kemudian CB-nya ada 3 juta, 0, dan 4 juta 500. Kita cari lagi ZJ min CJ-nya berapa. Lalu RHS-nya juga berapa. Nah, perhatikan yang ini rasio. Ini kan kita tidak menemukan yang paling negatif kan, karena dia sudah positif semua, berarti dia ini sudah maksimum, berarti tabelnya berhenti, seperti itu. Kemudian, berarti kita menemukan solusinya. Solusinya itu ada di RHS-nya ini, yaitu 8, 2, dan 6. Nah, P ini, itu kan merupakan paket P, kemudian S2 ini, tadi kan hanya merupakan tambahan ya yang sudah dijelaskan oleh teman saya agar dia itu bisa menjadi fungsi biasa atau persamaan biasa. Kemudian di sini ada Q. Q itu adalah paket kita dia. Nah, berarti kita dapat di sini kalau maksimumnya itu ketika paket P-nya itu 8 yang terjual. Kemudian paket Q-nya itu 6. Nah, di sini kan tidak ada paket R ya di basisnya. Berarti R-nya itu sama dengan 0. Jadi paket R-nya itu tidak terjual. Nah, maka dari itu solusinya agar penjualannya itu maksimum berarti yang terjual itu P sebanyak 8, Q sebanyak 6, dan R 0. Nah, kalau misalkan ditanya berapa pendapatan maksimumnya? Ini, yaitu 51 juta. Nah, baik. Demikianlah penjelasan dari saya dan Siti Jamilah. Jika ada kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.